1, 2, 3, come on. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas kembali. Saya sekarang sedang berada di salah satu perkebunan dekat Jalan Raya Nasional Wanareja menuju Mejenang. Saya sekarang sedang bersepeda. Sengaja saya dari sini ingin menyapa kalian yang masih belajar dari rumah. Nah, kemarin setelah saya menyampaikan beberapa hal yang perlu Anda simak tentang pembelajaran dari rumah, mata pelajaran ekonomi, telah saya jelaskan di Google Classroom. Nah, saya sengaja hari ini ingin menyampaikan tentang materi pertama, yaitu tentang pendapatan nasional. Ada beberapa materi yang disampaikan, yaitu pertama pengertian, kedua metode perhitungannya, ketiga manfaat, dan empat konsep-konsep pendapatan nasional. Nah, yang pertama kita bahas tentang pengertian pendapatan nasional. Tentu kalian tahu bahwa pendapatan nasional itu erat kaitannya dengan apa yang kita peroleh selama periode tertentu. Layaknya dalam sebuah keluarga, untuk memenuhi kebutuhannya, kepala keluarga atau yang bertanggung jawab dalam keluarga itu pasti ingin menghasilkan sesuatu yang ingin digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, negara juga sama. Nah, pendapatan nasional diartikan bahwa seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam periode tertentu. Nah, dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa baik produk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut atau warga negara asing yang tinggal di negara tersebut, nah itu dihitung dalam pendapatan nasional. Mudah-mudahan kalau belum paham nanti Anda bisa lihat di buku sumber ya. Berikutnya manfaatnya. Untuk apa sih kita menghitung pendapatan nasional? Yang pertama, untuk mengukur kemakmuran suatu negara. Kedua, membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu. Yang ketiga, membandingkan kemajuan ekonomi antar daerah atau antar negara. Yang keempat, untuk dijadikan suatu patokan kebijakan ekonomi dari pendapatan nasional tersebut. Nah, mungkin manfaat lainnya Anda bisa cari dari sumber lain. Berikutnya, metodenya. Apa sih yang negara bisa menghitung pendapatan nasional? Apa sih metodenya? Seperti kita mengukur sesuatu kan bisa menggunakan meteran. Nah, meteran itu kan macam-macam. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa ada 3 metode dalam perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama ada metode produksi, yang kedua metode pendapatan atau penerimaan, yang ketiga metode pengeluaran. Sekilas, metode produksi adalah menghitung seluruh jumlah produksi yang dihasilkan suatu negara dengan menjumlahkan seluruh nilai tambah. Jadi misalnya kalau kayu menjadi beberapa produk furniture, itu kan awalnya dari kayu, diubah menjadi papan, diubah menjadi lemari. Nah, selisih antara nilai tambah itu yang dijumlahkan menjadi pendapatan nasional. Jadi tidak ada double perhitungan. Jadi tidak ada perhitungan kayu saja, tetapi kayu menjadi lemari berapa, dari lemari dijual oleh toko mebel jadi berapa. Yang kedua, metode pendapatan. Metode pendapatan disebut juga metode penerimaan, yaitu perhitungan pendapatan nasionalnya dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh balas jasa yang diterima oleh para pemilik faktor produksi. Dirumuskan dengan PN sama dengan W plus I plus R plus P atau WIRP. Nah, W itu apa? W itu wages atau gaji. Nah, itu yang diperoleh para tenaga kerja. Kedua, I atau interest, bahasa Indonesianya bunga, yaitu yang diperoleh para pemilik modal. Yang ketiga, R atau rental atau sewa, yaitu yang diperoleh para pemilik yang menyewakan berbagai benda atau sarana sehingga dia itu memperoleh sewa. Yang keempat, profit atau laba, yaitu
balas jasa yang diperoleh para pengusaha. Jadi pengusaha ketika menghasilkan untung atau laba dihitung dalam pendapatan nasional. Yang keempat atau yang ketiga adalah metode pengeluaran yang dirumuskan dengan PN sama dengan C plus I plus G plus X kurang M. Kita jelaskan satu persatu pengeluaran yang dilakukan siapa saja ini. C yaitu konsumsi. Konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat seperti untuk bayar listrik, bayar air, dan kebutuhan pokok lainnya. Yang kedua I yaitu investasi. Siapa yang mengeluarkannya ini adalah para pengusaha seperti memperluas pabrik, membangun pabrik baru. Yang ketiga G yaitu government, pengeluaran atau belanja pemerintah yang biasanya diperlihatkan lewat APBN. Nah, ditambah X kurang M. X itu adalah ekspor, yaitu pengeluaran untuk membeli barang-barang dari luar negeri. Diulangi, X atau ekspor itu adalah memperoleh uang dari penjualan ke luar negeri. Sedangkan M yaitu impor. Kenapa ditulis M nggak I? Biar tidak tertukar dengan I, investasi. Jadi masyarakat luar negeri itu membeli barang dari kita, kita mengimpor barang dari luar negeri, makanya dinotasikan X kurang M. Saya selalu mempermudah Anda supaya ingat, yaitu dengan sig XM. C plus I plus G X atau kurang M. Cinta itu gila, ekstrim mengharukan. Nah, untuk konsep-konsep pendapatan nasional mulai dari GNP sampai PI, insya Allah nanti dijelaskan di video berikutnya. Nah, untuk latihan-latihan soal silahkan Anda lihat di buku latihan yang sudah Anda miliki. Demikian, kalau ada pertanyaan silahkan chat di WA pribadi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.